Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah mikrobiologi industri dengan materi pengenalan mikrobiologi industri. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu pengertian mikrobiologi. Mikrobiologi itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu mikro, bio, dan logos. Mikro artinya kecil, di mana kita jika ingin melihat benda yang berukuran mikro harus menggunakan mikroskop. Kemudian bio artinya hidup, logos artinya ilmu. Sehingga arti dari mikrobiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata langsung, yaitu mikroorganisme atau mikroba. Mikroorganisme pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1675. Dia merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang juga disebut dengan Bapak Biologi. Ia terkenal karena pengembangannya terhadap mikroskop dan kontribusinya terhadap perkembangan mikrobiologi. Dia mengamati dan melihat 1000 makhluk hidup dalam setetes air. Nah, itu karena studinya tentang mikroskop. Jadi, sebenarnya mikrobiologi itu sangat banyak dan mendominasi secara kuantitas di bumi. Bisa di kulit kita, di dalam tubuh kita, di tanah, di udara, kecuali di ruangan yang memang sengaja disterilkan. Nah, apa sih pentingnya mikroorganisme? Pasti dapat bermanfaat di berbagai bidang, salah satunya di bidang industri. Nah, jadi ada yang namanya mikrobiologi industri. Apa sih mikrobiologi industri? Yaitu merupakan suatu usaha memproduksi dan memanfaatkan mikroorganisme sebagai komponen untuk industri atau mengikutsertakan mikroba dalam prosesnya. Nah, mikrobiologi bukan hanya bermanfaat untuk industri, tapi cakupan mikrobiologi banyak. Yang pertama, mikrobiologi kesehatan. Pasti kita berpikirnya kalau sudah ke kesehatan dia adalah mikroba yang patogen atau yang berbahaya bagi tubuh kita. Nah, di sini di mikrobiologi kesehatan mereka mempelajari keanekaragaman mikroorganisme dalam bidang kebersihan, sanitasi, dan kesehatan hidup manusia dan lingkungan. Dia mengembangkan upaya untuk pencegahan mikroorganisme yang merugikan dan mengembangkan atau memproduksi mikroba-mikroba yang menguntungkan. Bisa untuk vaksin, bisa untuk obat, bisa untuk suplemen. Selain itu, mikrobiologi juga ada yang pada bidang lingkungan, mikrobiologi lingkungan. Ini pasti lebih fokus pada memanfaatkan potensi mikroba pada air, tanah, ataupun udara untuk meminimalisir dampak negatif yang dimilikinya untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi biasanya dia melihat kualitas air, kemudian untuk bioremediasi buat pengolahan limbah dan lain sebagainya. Kemudian ada mikrobiologi pertanian. Ini pasti berhubungan dengan pertumbuhan tanaman.
dan media tanam yang digunakan. Jadi dia pasti akan mempelajari kehidupan, aktivitas, dan peranan yang menguntungkan dari si mikroorganisme dan juga mikroba yang merugikan dalam bidang pertanian yang menyebabkan penyakit-penyakit pada tanaman. Nah, ini mikrobiologi industri yang akan kita pelajari. Kemudian juga ada mikrobiologi pangan, yaitu pasti berhubungan dengan mikroorganisme yang mendiami, membuat hingga yang merusak makanan. Kemudian yang terakhir yaitu mikrobiologi forensik. Di sini pasti dia berhubungan dengan kasus-kasus kejahatan, menganalisis barang bukti, atau bisa juga identifikasi penularan penyakit atau virus yang diakibatkan disengaja atau tidak disengaja. Nah, begitulah cangkupan dari mikrobiologi yang sangat luas. Nah, bioteknologi ini sama juga dengan mikrobiologi. Bidang-bidangnya ada kesehatan, ada pertanian, ada lingkungan, ada forensik, dan juga ada industri. Kemudian jenis-jenis mikroorganisme, apa saja sih jenis-jenis mikroorganisme itu? Yang pertama ada bakteri, ada archaea, ada golongan fungi atau jamur, nanti ini ada termasuk kapang, hamir, kemudian ada alga, ada protozoa, dan kemudian ada virus. Virus ini jika dia tidak ada inangnya, itu dia disebut dengan benda mati. Tapi saat dia ada inangnya, dia akan menjadi makhluk hidup. Beberapa industri yang mengandalkan mikrobiologi. Ini adalah yang pertama, Yakult. Yakult ini dia menggunakan mikroorganisme Lactobacillus casei shirota. Ini minuman yang sangat terkenal yang diproduksi pertama kalinya di Jepang ya. Kemudian ada Cimori. Cimori ini juga dari Indonesia. Dia menggunakan mikroba Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Kemudian di sini ada keju, Kraft Food, ada keju. Nah, dia menggunakan bakteri Lactobacillus lactis, Lactobacillus bulgaricus, dan lain sebagainya, tergantung jenis kejunya nanti. Kemudian juga ada Wongkoko. Wongkoko ini atau koko ya. Dia menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Nah, ini adalah industri-industri makanan yang mengandalkan mikrobiologi. Nah, yang non-foodnya itu ada pembuatan enzim untuk sebagai biokatalis. Ini sudah ada di Gersik ya. Dia menghasilkan petrozim, enzim silanase juga, tapi yang di bawah itu sepertinya masih impor dari Cina. Yang di atas itu yang dari Gersik. Kemudian non-food lainnya, produk yang memanfaatkan mikroorganisme, itu ada pembuatan aseton, asam-asam organik, kemudian sama industri alkohol, bisa membuat etanol atau asam asetat. Kemudian biofarma. Biofarma ini dia sekarang lagi mengembangkan vaksin untuk COVID ya. Kemudian juga dia bisa membuat antibiotik dan agen anti tumor. Kemudian juga ada cuka, vinegar. Ini juga dia sama menggunakan mikroorganisme. Nah, ini contoh-contoh yang non-food, industri yang non-food. Baik, kita akan masuk ke dalam prinsip dasar mikrobiologi industri.
di mana mikroba pasti membutuhkan substrat untuk dia hidup, sehingga dia bisa menghasilkan produk baru dengan kondisi-kondisi lingkungan yang sudah ditetapkan atau yang sesuai dengan si mikroorganismenya. Nah, di sini substratnya bisa berupa karbohidrat, pati, molase, limbah, tebu, ubi, dan lain-lain. Mikroorganismenya bisa berupa bakteri, jamur, yeast, dan lain-lain. Dan produk barunya kurang lebih seperti yang saya jelaskan di atas, ada enzim, alkohol, antibiotik, vitamin, dan lain sebagainya. Ini adalah prinsip dasar mikrobiologi industri. Nah, kemudian ini adalah di mana glukosa itu sebagai sumber nutrisi atau energi yang diubah ke dalam asam pirufat. Nah, ini adalah sumber energi buat si mikroorganisme seperti Propionibacterium, Aspergillus, Saccharomyces, Clostridium, Escherichia, dan Acetobacter. Nah, jadi semua mikroba ini membutuhkan yang namanya nutrisi berupa karbon dan lain sebagainya. Dia membutuhkan energi sehingga dia bisa menghasilkan produk-produk yang ada di bawahnya, yaitu menghasilkan keju, kemudian menghasilkan yogurt, kecap, wine, bir, jadi aseton dan cuka atau asam asetat. Kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses dalam industri yang berbasis mikrobiologi industri. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah mikroorganismenya itu sendiri. Yang kedua, substrat atau media atau bahan dasarnya. Kemudian sifat-sifat proses-prosesnya bagaimana untuk memproduksi. Kemudian faktor pilot plant. Dan yang terakhir, faktor sosial ekonomi. Nah, ini akan saya jelaskan lebih rinci di bawah. Yang pertama, faktor mikroorganismenya ya. Di mana yang pertama, mikrobanya itu harus murni. Di mana proses-proses tertentu harus menggunakan biakan murni yang telah diketahui sifat-sifatnya. Maka kondisi lingkungan harus dijaga tetap steril. Jika menggunakan inokulum campuran, harus memperhatikan kebutuhan nutrisi agar antar organisme tidak bersaing, tetapi justru saling mendukung dalam pembentukan produk. Kemudian yang kedua, sifatnya harus unggul. Mikroba harus mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang dikehendaki secara cepat dan dengan hasil yang besar. Proses rekayasa genetik dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat jasad dengan maksud mempertinggi produk yang diharapkan. Kemudian sifatnya harus stabil pada kondisi yang diberikan. Mikroba harus mempunyai sifat yang tetap, tidak mudah rusak akibat kondisi lingkungan. Kemudian bukan mikroba patogen, tidak patogen terhadap manusia, apalagi untuk yang food ya, maupun lingkungan, terkecuali produksi bahan kimia tertentu. Kemudian, faktor yang berikutnya adalah faktor substrat atau media. Dapat berasal dari hasil pertanian, perkebunan, maupun limbah industri. Nah, bahan dasar yang umum digunakan biasanya itu berupa seperti molasses,
kalau daerahnya banyak tebu ya. Kemudian ada jerami, terus bisa kulit kopi, limbah-limbah perkebunan, kulit coklat, sabut kelapa, ampas tebu, kemudian bisa kotoran hewan untuk biogas, kemudian bisa substratnya air limbah, sisa pabrik kertas, dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan dasar sebagai sumber itu atau media harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, mudah didapat, jumlahnya besar, murah harganya, dan yang keempat, bila diperlukan ada penggantinya. Jadi dia tidak jarang ya bisa dicari gitu. Kemudian sifat-sifat proses, faktor dari sifat-sifat prosesnya, di mana sifat-sifat proses harus disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan mikroba di dalam melakukan metabolismenya. Jadi yang pertama, kalau untuk di industri dia pasti pakai menggunakan bioreaktor. Nah, tipe bioreaktornya tuh seperti apa untuk mendukung pertumbuhan dari si mikroorganismenya. Jadi tipe bioreaktor atau fermenternya harus diperhatikan. Kemudian optimasi lingkungan, yaitu pengaturan pH, aerasi, suhu, kadar nutrien. Terus yang ketiga, macam alat bantu seperti jelas dia butuh sumber air, listrik, kompresor, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, cara pengambilan hasil dan sterilisasi. Nah, itu sangat penting jika kita bermain dengan mikroorganisme yang harus steril ya. Terus yang keempat, faktor keempat itu adalah faktor pilot plant. Pilot plant merupakan semacam laboratorium dengan skala di atas skala laboratorium, tetapi di bawah skala perusahaan. Jika di dalam pilot plant sudah menunjukkan hasil yang baik, maka dapat dibawa ke dalam skala industri. Dalam skala industri sudah terkait modal, sehingga kegagalan harus diperhitungkan. Dengan pilot plant, maka kemungkinan gagal dapat dikurangi 75% dibanding bila langsung dari laboratorium. Nah, ini faktor terakhir yaitu faktor sosial ekonomi. Dalam industri itu pasti ada faktor 6M, yaitu yang pertama men, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerjanya bagaimana? Kemudian money, yaitu modalnya. Kemudian material atau bahan baku, bahan pembantu, bahan lainnya. Kemudian yang keempat metode, yaitu pelaksanaan manajemen atau pengelolaan dalam perusahaan. Yang kelima itu mesin, yaitu teknologi yang diterapkan. Semakin canggih mesin yang digunakan, maka modal usaha yang dibutuhkan semakin besar. Yang keenam market, pasar berhubungan dengan konsumen yang tersedia dan dapat diraih, memperhatikan keinginan konsumen. Oke, mungkin sekian pendahuluan tentang mikrobiologi industri. Saya harapkan mahasiswa jauh lebih mengerti tentang pemanfaatan dan faktor-faktor yang dibutuhkan dalam proses industri yang berbasis mikrobiologi industri. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.